Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya bagi al-khair aqbil wa ya bagi asyari aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kullu lailatin. Wahai yang mengharapkan kebaikan, sambutlah. Wahai yang mengharapkan keburukan dan maksiat, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang senantiasa diselamatkan dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Malik, Al-Baihaqi, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan At-Tabrani. Juga di dalam hadis lain disebutkan, yang artinya sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka setiap malam di bulan Ramadan, dan bagi setiap muslim yang berdoa maka ia pasti akan dikabulkan doanya. Hadis riwayat Imam Bazar dan Imam Ahmad dengan perawi periwayatan yang terpercaya ataupun thiqah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-15 sampai dengan yang 17, yang artinya sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya. Dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan juga rasa harap. Serta mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang mata, sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Lewatilah seberapa keutamaannya malam-malam Ramadan, sehingga para hamba, baik mereka yang mengharapkan kebaikan, baik mereka yang berbuat dosa, mereka mendapatkan kesempatan untuk diangkat dari api neraka, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari azab yang pedih tersebut. Maka yang pertama yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan, di dalamnya kita menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Memang benar jika tidurnya orang yang berpuasa berpahala, namun hendaknya dia tidak menghabiskan puasanya dengan tidur-tiduran dan hal yang sia-sia sehingga dia termasuk orang yang merugi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah karena iman dan semata mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, yaitu mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan bersedekah. Sebagaimana Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika di bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran tatkala itu, dan Rasulullah SAW adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, mengisi hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan dengan menyibukkan diri dengan tilawatil Quran. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang tidak aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan derajat hadis hasan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta,
dan orang miskin yang tidak mendapatkan bahagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-19. Selanjutnya yaitu mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak istighfar. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosa kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Beliau bersabda, barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Nasai, Ibnu Hibban, dan At-Tabrani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.